Usai Donald Trump sukses merebut kemenangan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, dunia menantikan langkah apa yang akan ia ambil, khususnya konflik yang berlangsung di berbagai belahan dunia seperti perang Rusia dan Ukraina. Selama berkampanye, Trump acap kali sesumber dirinya mampu menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina hanya dalam 1 hari. Meski demikian, Trump tak pernah merinci strategi apa yang akan ia lakukan untuk menyelesaikan perang itu. Sementara Sekutu Barat, terutama Ukraina, khawatir Trump akan memberikan tekanan pada Kiev untuk mengalah dalam peperangan, baik melalui pengurangan pasokan senjata maupun ancaman menarik Amerika Serikat dari NATO. Kekhawatiran mereka semakin menjadi mengingat Trump memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berangkat dari kekhawatiran itu, akankah Rusia bisa memanfaatkannya menjadi keunggulan dan berakhir dengan kemenangan? Atau Amerika Serikat mengambil untung sebagai sosok penengah di antara kedua negara? Selama masa kampanye, Donald Trump berulang kali menekankan bahwa dia bisa menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina dalam 1 hari. Dalam sebuah wawancara pada Mei 2023, Trump menyebut bahwa yang ia inginkan adalah menghentikan jatuhnya korban jiwa dari sisi Rusia dan Ukraina. Untuk itu, ia akan menyelesaikan semuanya hanya dalam 24 jam. Namun bagi Rusia, kemenangan Trump tidak serta-merta mengindikasikan sinyal baik. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengakui pernyataan Trump terkait penyelesaian perang memang penting. Akan tetapi, Peskov dan jajarannya akan menganalisis terlebih dahulu langkah konkret yang akan diambil pemerintahan Trump pada 20 Januari 2025 mendatang. Dalam hal ini, Rusia memilih skeptis dengan menyebut tindakan Amerika Serikat terkadang tak sesuai dengan perkataan yang telah dijanjikan. Hal itu disampaikan oleh Dmitry Peskov pada Rabu 6 November 2024. Заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене, о его устремлениях на то, чтобы прервать вот эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн. Да, это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы, собственно, готовясь войти в овальный кабинет или войдя в овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон, и поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам. Pernyataan Peskov menunjukkan bahwa Rusia tak ingin tergesa-gesa dalam menyambut kemenangan Trump. Meski pada dasarnya banyak prediksi yang menyebut menguntungkan di sisi Rusia ketimbang Ukraina. Salah satunya adalah bantuan Amerika Serikat terhadap Ukraina bisa turun atau bahkan sirna. Sepanjang masa kampanye, sejumlah pihak meragukan Donald Trump bakal loyal terhadap Ukraina seperti yang telah dilakukan pemerintahan Joe Biden. Terutama karena riwayat hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada masa lalu. Adapun pada tahun 2019, Trump dimakzulkan oleh Parlemen Amerika Serikat akibat penyalahgunaan kekuasaan. Kronologinya, pada Juli 2019, Trump meminta Gedung Putih untuk menahan dana bantuan keamanan Amerika Serikat untuk Ukraina sebesar $400 juta Amerika Serikat atau setara dengan 6,2 triliun rupiah dalam kurs saat video ini dibuat. Tujuannya untuk meminta Zelensky menyelidiki anak Joe Biden, Hunter Biden. Adapun Hunter Biden merupakan petinggi perusahaan energi Ukraina, Burisma Group, sekaligus sosok yang sempat diduga akan menjadi rival Trump pada pemilu Amerika Serikat tahun 2020. Penahanan dana bantuan keamanan untuk Ukraina itu akhirnya terungkap dan Parlemen Amerika Serikat resmi memakzulkan Trump pada Rabu 18 Desember 2019. Kini, setelah Trump kembali menduduki Gedung Putih, sejumlah pihak menduga sekaligus mengkhawatirkan bahwa ia akan kembali menekan Ukraina dengan menahan dana bantuan keamanan. Kekhawatiran serupa turut disinyalkan oleh Zelensky yang menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat selanjutnya bisa saja memperkuat atau melemahkan dukungan terhadap Ukraina.
Dalam sebuah makalah penelitian yang ditulis dua mantan kepala keamanan nasional Trump pada Mei, mereka menyebut bahwa Amerika Serikat tetap harus melanjutkan pasokan senjata ke Ukraina. Namun, dengan catatan, bantuan hanya akan diberikan jika Ukraina memenuhi syarat-syarat yang diberikan Amerika Serikat. Tak tahu pasti sejauh apa perkataan para mantan kepala keamanan nasional itu menggambarkan pemikiran Trump sendiri. Namun, hal itu setidaknya memberikan gambaran nasihat apa yang akan Trump terima dari mereka. Pemberian bantuan bersyarat itu kemungkinan ada hubungannya dengan pernyataan Trump soal Ukraina harus sedikit mengalah pada Rusia. Jadi, pada akhir bulan September 2024, Trump menyarankan agar Ukraina sedikit menyerah pada Rusia untuk mengakhiri perang. Alias, Trump seolah berpendapat bahwa Ukraina lebih baik melakukan kesepakatan gencatan senjata yang tidak nyaman dengan Rusia. Sementara, Zelensky sejatinya tak menolak untuk melakukan perundingan apapun dengan Rusia. Namun, Zelensky hanya mau melakukan perundingan jika Ukraina berada dalam posisi yang kuat. Sementara, saat ini situasinya Ukraina tengah mengalami kesulitan di garis depan, terutama karena pendudukan Rusia di Donbas Timur yang semakin menguat. Ditambah, Rusia juga disebut telah menerima suntikan kekuatan dari Korea Utara berupa pengerahan sekitar 10.000 tentara Pyongyang yang disebut akan diterjunkan ke wilayah Kursk. Setelah lama Trump bersikap skeptis terhadap NATO dan menyebut bahwa Eropa selama ini terus memanfaatkan janji perlindungan dari Amerika Serikat. Trump pun berulang kali menyebut akan membendung pengerasan sumber daya Amerika Serikat. Kira-kira apa artinya? Jadi, selama ini Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar bagi operasional NATO. Amerika Serikat dilaporkan telah menggelontorkan dana sebanyak 860 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,5 kuadriliun rupiah untuk menopang kegiatan aliansi itu. Trump menilai pembagian keuangan di tubuh NATO tidak adil. Pasalnya, negara-negara anggota dari Eropa dianggapnya hanya mengeluarkan sedikit anggaran dibandingkan Amerika Serikat. Anggota NATO pun khawatir akan masa depan aliansi itu karena takut Trump akan menarik Amerika Serikat dari keanggotaan NATO. Pasalnya, jika posisi Rusia semakin menguat sementara dukungan Amerika Serikat terhadap NATO melemah, Eropa khawatir keselamatan mereka jadi ancaman. Meski demikian, dugaan ini masih jadi perdebatan. Kembalinya Donald Trump ke kursi penguasa Amerika Serikat membawa angin segar perdamaian dalam konflik Rusia-Ukraina. Akan tetapi, begitu banyak kontroversi yang bakal terjadi karena perbedaan kebijakan Trump dibanding dengan era sebelumnya. Atau Trump akan memberikan gebrakan baru terhadap perang yang berlangsung sejak Februari 2022 itu. Nantikan kelanjutannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.